Malas tertindas, lambat tertinggal, berhenti mati. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan Sivitas Akademika yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari tim Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI yang berdiri pada posisi pro dengan saya Muhammad Syuhada selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan definisi, latar belakang, dan memantik argumentasi dasar. Muhammad Wildan selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan analisis parameter indeks literasi ekonomi Islam, dan Muhammad Abizar Garibaldi selaku pembicara ketiga yang akan merekonstruksi argumentasi serta menyimpulkan dan memberikan solusi pada perdebatan kali ini. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan definisi dari tiga, yaitu literasi ekonomi Islam dan literasi ekonomi Islam. Baik, literasi sendiri menurut The United Nations Educational, Scientific and Culture Organization (UNESCO), yaitu seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Ekonomi Islam dikutip dari buku Prinsip Dasar Ekonomi Islam Maqasid Syariah karya Ika Yunia dan Abdul Qadir menyebutkan bahwa pengertian ilmu ekonomi syariah adalah cara umat Islam dalam menghadapi hal yang berbau ekonomi, yang mana penerapannya memakai Al-Quran, sunnah, akal, dan pengalamannya menjadi acuan. Dan yang terakhir yaitu literasi ekonomi Islam adalah kemampuan seorang muslim memahami konsep ekonomi Islam sebagai ilmu dalam pengambilan keputusan pemenuhan kebutuhannya. Nah, di mana dalam hal ini seorang muslim mampu menerapkan nilai atau prinsip yang telah ada dalam Islam. Nah, berlanjut kepada pandemi COVID-19 pada saat ini yang menyerang masyarakat dunia telah menciptakan kenormalan baru. Nah, setidaknya ada 4 pergeseran perilaku masyarakat yang terjadi akibat pandemi, yaitu yang pertama keharusan untuk tinggal di rumah, yang kedua mengedepankan aktivitas virtual, yang ketiga meningkatkan empati dalam masyarakat, dan yang terakhir berubahnya bottom of pyramid. Nah, kebijakan untuk tinggal di rumah yang dikeluarkan pemerintah ini membuat aktivitas virtual yang menggunakan media dalam jaringan meningkat, termasuk dalam proses belajar mengajar. Otomatis di sini akan berdampak dalam literasi ekonomi. Ya, ekonomi Islam juga termasuk masuknya. Nah, pemerintah terus melakukan berbagai macam upaya pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pencapaian visi Indonesia, yaitu sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman mengenai ekonomi dan keuangan syariah, sehingga semakin diterima baik oleh masyarakat nantinya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan peran dari berbagai pihak, khususnya generasi muda yang sangat strategis dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah secara luas. Nah, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS yaitu Sultan Emir Hidayat juga memerinci data OJK yang menyebutkan literasi keuangan syariah hanya meningkat dari 8,1% pada 2018 menjadi 8,93%. Nah, sementara itu literasi keuangan konvensional mampu meningkat lebih signifikan dari 29,5% pada 2018 menjadi 37,72% pada 2019. Nah, literasi keuangan syariah juga naik sedikit ya pada 2019 dari 8,1% menjadi 8,93%. Artinya hanya 9 orang yang well literate dengan keuangan syariah, sedangkan konvensional yang mana mencapai 38%. Nah, sementara itu data terbaru Bank Indonesia menunjukkan ada sebanyak 16,2% masyarakat yang masuk kategori well literate. Nah, sebanyak 27,2% sufficient literate. Nah, jadi 32,5% less literate dan 24,1% masuk kategori non literate. Nah, menurut kami, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki populasi muslim yang besar. Selain itu, keuangan syariah juga tidak eksklusif, melainkan lebih bersifat inklusif, sehingga seharusnya lebih mudah untuk diaplikasikan. Maka daripada itu, Dewan Juri, kami menyampaikan bahwa tim pro setuju bahwasanya pandemi ini menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam. Terima kasih banyak. Lebih baik diasingkan daripada hidup dalam kemunafikan. Sohoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman dan rekan-rekan berpikir yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkanlah di sini saya sebagai pembicara kedua dari tim pro menyampaikan beberapa argumentasi saya berkaitan dengan mosi kita kali ini, yakni pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam di Indonesia. Sebelum saya menyampaikan beberapa argumentasi dasar saya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah logika dasar. Mari kita mulai diskusi ini dari logika dasar dan logika yang sederhana, bahwasanya manusia akan mencoba untuk menutupi kebutuhan yang lebih primer, yang lebih mendasar daripada kebutuhan yang sifatnya sekunder ataupun tersier. Masalah yang kita hadapi adalah, menurut Pak Dedi Yefri, anggota Komisi 6 DPR RI, menyatakan bahwa
kebutuhan atau kehancuran ekonomi lebih mematikan daripada COVID-19 itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan ada dua hal dasar atau kebutuhan yang lebih primer yang harus diselesaikan oleh pemerintah atau oleh kita semua, yakni adalah isu kesehatan dan yang kedua adalah isu makanan atau isu ekonomi. Dan kita juga melihat dengan nyata bahwa dalam beberapa belakangan ini kita temukan mural-mural dan pemberitaan-pemberitaan yang menuliskan tentang kelaparan di masyarakat Indonesia tersendiri. Sehingga literasi terhadap ekonomi Islam tidak menjadi prioritas. Dampaknya adalah tidak bisa kita temukan, tidak ada pun satupun data yang menunjukkan peningkatan terhadap indeks literasi ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2019, Bank Indonesia melakukan sebuah survei dan kesimpulannya adalah indeks literasi ekonomi Islam kita atau ekonomi syariah kita hanya sebesar 16,3%. Sedangkan Bank Indonesia kembali mencoba untuk melakukan survei pada tahun 2020. Dan angka itu menunjukkan pada tahun 2020 indeks literasi ekonomi Islam kita adalah sebesar 16,2%. Kita bisa dari dua angka ini, dari dua perbandingan angka ini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada, bahkan adanya penurunan pada tahun 2020 ketika terjadi COVID-19 itu sendiri. Kita dapat simpulkan bahwa pandemi ini benar-benar menjadi penghalang terhadap peningkatan ekonomi Islam itu sendiri. Maka izinkanlah saya menyampaikan beberapa argumentasi selanjutnya, yakni analisis terhadap parameter yang menjadi alat ukur terhadap indeks ekonomi Islam kita, indeks literasi ekonomi Islam kita. Bank Indonesia sendiri menyampaikan bahwa ada beberapa parameter yang menjadi alat ukur terhadap angka yang menjadi indeks literasi ekonomi Islam kita. Pertama adalah awareness atau kesadaran terhadap nilai-nilai ekonomi Islam kita, knowledge, terus kelembagaan Exsyar, produk dan jasa halal, behavior terhadap syariah, kemampuan numerik dan attitude terhadap masa depan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Kita ambil dua angka pada poin knowledge dan pada poin behavior terhadap syariah. Penelitian dari Melia Astuti menyatakan bahwa pembelajaran efektif yang mulai diterapkan ketika pandemi COVID-19 hanya mempunyai efektivitas sebesar 39,6%. Hal ini masih sangat jauh. Hal ini bisa dinyatakan tidak efektif sehingga dapat kita ambil kesimpulan dan wajar sekali pembelajaran terhadap ekonomi Islam ini masih sangatlah kurang efektif di masa pandemi saat ini. Dan yang kedua, kita juga temukan bahwa ada sekitar 447 fintech ilegal menurut data dari kemenkominfo.go.id yang menyatakan bahwa 447 fintech ilegal ini tidak sesuai terhadap konsep atau yang bisa dibilang kesesuaian terhadap syariah. Sehingga dapat kita lihat dari dua fakta ini menyatakan bahwa iya, betul sekali. Kita benar-benar yakin, kita benar-benar sadar bahwa selama pandemi COVID-19 ini, ekonomi Islam atau peningkatan terhadap literasi ekonomi Islam ini benar-benar tidak efektif. Dan ini menjadi penghalang terhadap peningkatan ekonomi Islam kita. Demikian argumentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan budaya literasi adalah cara untuk memajukan negeri ini. Renang Manggala. Bismillahirrahmanirrahim, Dewan Juri yang terhormat dan kawan berpikir yang kami banggakan, saya selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi argumentasi dan juga menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, yaitu tim Pro. Bahwa kami jelas sangat menyetujui adanya mosi pada perdebatan kali ini, yaitu pandemi menjadi penghalang atas peningkatan literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa dari tahun 2019 badan-badan terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan juga KNEKS atau Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah telah mengatakan bahwa mereka telah menyusun strategi juga berharap atas adanya peningkatan literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Namun nyatanya itu hanyalah harapan serta angan-angan belaka, karena faktanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 indeks peningkatan literasi ekonomi Islam di Indonesia sama sekali tidak mengalami peningkatan, hanya berkutat di 16,2% dan 16,3% saja. Dan ini menandakan bahwa dari 100 orang Indonesia hanya ada 16 orang yang paham mengenai ekonomi syariah. Dan apabila kita bandingkan ke indeks inklusi keuangan nasional pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan signifikan dari 67,8% dan mencapai 76,2%, yang mana dari tahun 2016 ke tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, yang mana tahun tersebut adalah sebelum pandemi menyerang Indonesia. Sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2021
tidak adanya peningkatan indeks literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Dan Dewan Juri yang terhormat, di masa pandemi saat ini, lembaga-lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, ini lebih memfokuskan program-program kerja yang mana bertujuan untuk membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena menurut bps.go.id, yang mana Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa ekonomi di Indonesia dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yang mana ini adalah fase pandemi, ini mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,07%, yang mana persentase tersebut terbilang cukup besar yang dapat dialami oleh sebuah negara. Dan bahkan dari sisi pengeluaran hampir seluruh komponen terkontraksi, bahkan komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terbesar sebesar 7,70%. Dan ini bisa kita simpulkan bahwa pandemi memang memberikan dampak negatif dan menjadi penghalang oleh banyak sektor ekonomi, apalagi termasuk indeks literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya kita perlu mengakui dan kita perlu mengamini bahwa memang pandemi ini menjadi penghalang tingkat literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pun telah mengakui dalam acara Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Peresmian Brand Ekonomi Syariah di Istana Negara pada Januari 2021 lalu, mengatakan bahwa memang peningkatan literasi ekonomi Islam terhambat dan telah menjadi PR yang perlu diselesaikan. Saya ulangi sekali lagi, bahkan menjadi PR, pekerjaan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Dan setelah kita mengakui bahwa pandemi ini memang menjadi penghalang, nantinya kita akan mencari dan menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kami dari tim Pro telah memiliki solusi, yang mana kami mengutip dari perkataan Rektor IAIN Salatiga, yaitu Profesor Zaki Udin, yang menjelaskan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia, antara lain seperti mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk pelaku industri dan masyarakat yang terdampak pandemi secara online, membuat iklan layanan masyarakat pada media, membuat direktori halal yang berisi daftar barang dan jasa tersertifikasi halal, mengadakan talk show daring khusus melalui media yang dapat dijangkau masyarakat, serta membuat program pendidikan dan dakwah virtual tentang produk halal yang dibuat semenarik mungkin. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, setelah argumentasi, fakta, dan data yang telah kami sampaikan dari tim Pro, dari pembicara pertama hingga pembicara ketiga, kami sekali lagi menjelaskan dan menegaskan bahwa kami dari tim Pro sangat mendukung adanya mosi pada perdebatan kali ini, yaitu pandemi menjadi penghalang peningkatan literasi ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.